Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhil marhum Muhammad radhiyallahu anhu lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayat ke-32. 33. Kullahum Bismillahirrahmanirrahim. Qul lahum ati'ullaha war rasula fima ya'murukum bihi minat tauhid fa in tawallaw a'radu anit ta'ati fa innallaha la yuhibbul kafirina. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum, kepada mereka, atiullaha war rasulah, taatlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasul, fima ya'murukum bihi, pada perkara yang Allah perintahkan kepada kalian, bihi, dengan itu perkara, minat tauhidi, daripada tauhid, ya. Termasuk yang paling penting adalah perkara tauhid, termasuk syariat, muamalah dan lain sebagainya. Tapi yang disebutkan di dalam tafsir niki minat tauhid, ya, salah satu bentuk perintah Allah, yakni yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, maka jikalau kalian berpaling, a'radu anit ta'at, yakni berpaling, ya, dari ketaatan setelah Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jika mereka atau kalian ini berpaling dari ketaatan itu, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang kafir. Fihi, di dalamnya, iqamatuz zahiri, ya, yakni penempatan, ya, isim zahir maqamal mudmari, di tempatnya isim dhamir. Ai la yuhibbuhum, artinya tidaklah Allah mencintai mereka, bimakna, dengan arti annahu yu'aqibuhum, bahwasanya Allah SWT akan mengiqab atau memberikan siksa kepada mereka. Di dalam ayat 32 niki Allah perintahkan kita dengan kalimat atiullaha war rasulah, ya. Di dalam ayat yang lain Allah menggunakan kalimat yang sama, ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Di dalam ayat niki atiullaha war rasul, ya. Ndik kena atiullaha wa atiur rasul. Kalau dalam ayat yang lain atiullaha, diulang lagi atiur rasul, ya. Sedangkan di ayat ini perintah atiunya sekali, langsung digabung Allah dan Rasul. Tentu ada hikmah di balik itu, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat ini atiullaha war rasul, taatlah kalian kepada Allah
dan kepada Rasul, ya. Tentu secara umum di dalam Al-Quran, ya, kaitan dengan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran, ya. Sedangkan atiullah wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah, yakni perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, wa atiur rasul, dan juga dalam hadis atau ucapan-ucapan perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika tidak mentaati Allah dan Rasul, kewajiban-kewajiban yang inti, ya, di dalam Al-Quran, siapa yang berpaling, maka di dalam akhir ayat ini seolah-olah Allah ingin sampaikan bahwa mereka termasuk dari golongan orang-orang yang kufur, kafir. Innallaha la yuhibbul kafirin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang kafir. Artinya tidak menyukai orang kafir, yu'aqibuhum, mereka pasti akan mendapatkan siksa lantaran tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ya. Kewajiban-kewajiban, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, istofa, ay ikhtara, telah memilih atau mengistimewakan, ya. Siapa yang Allah pilih, yang Allah istimewakan? Adama, yang pertama adalah Nabi Adam, wa Nuhan, dan kedua Nabi Nuh alaihissalam, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan Ali Imran atau keluarga Imran, ya. Bimakna ampusihima, dengan makna dirinya, diri mereka berdua, yakni Ali Ibrahim, ya, maksudnya Ibrahim, ya. Ali Imran maksudnya si Imran. Gitu. Jadi yang disebut di dalam ayat ini, Allah memilih, mengistimewakan 4 nabi. Pertama Adam, kedua Nabi Nuh, ketiga Nabi Ibrahim, dan yang keempat Ali Imran atau Imran, ya. Nabi Adam sebab beliau adalah bapak para nabi atau bapak manusia, ya. Nah, selang beberapa tahun, ya, beranak pinak, datanglah masa Nabi Nuh alaihissalam, sehingga keturunan Adam semua mati, selain orang-orang yang selamat di bahtera Nabi Nuh atau saat terjadi musibah banjir, ya. Sehingga disebut Nabi Nuh ini adalah bapak kedua umat manusia, ya. Bapak pertamanya Adam, nah, musnah kecuali orang-orang yang selamat di bahtera itu dan beranak pinak, maka Nabi Nuh adalah bapak kedua manusia. Dan Nabi Ibrahim disebut yang ketiga Nabi Ibrahim sebab banyak para nabi yang lahir dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Ali Imran. Imran punya anak bernama Maryam. Maryam punya anak bernama Isa, ya. Dan keluarga-keluarga Nabi Isa ini, ya, menghasilkan banyak keturunan-keturunan nabi, ya, sehingga muncullah Nasrani, ya. Sehingga disebutkanlah 4 nabi ini sebagai orang-orang yang diistimewakan oleh Allah SWT. Diistimewakan dari apa? Alal alamina, atas sekalian alam, ya. Apa bentuk keistimewaan 4 ini? Bija'lil anbiya'i min naslihim, ya. Dengan menjadikan para nabi min naslihim, dari keturunan mereka, ya. Keturunan Nabi Ibrahim, ya. Dan juga keturunan dari Imran, ya. Zurriyatan, ya,
yakni akan keturunan, ba'duha sebagiannya, yakni sebagian dari zuriyah, min waladi ba'din dari anak sebagian, minhum dari mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah SWT maha mendengar, alimun maha mengetahui. Uzkur, ingatlah, idh qalat imra'atu Imrana, ketika berkata istri Imran. Siapa istri Imran? Hannatu, yakni bernama Hannah. Nah, jadi berkata istrinya Imran yang bernama Hannah. Lama asannat atau lama asinnat, manakala yakni sudah tua. Siapa yang sudah tua? Si Hannah. Washtaqat, dan ia rindu atau ingin, lil waladi, untuk memiliki anak laki. Pada'at, maka berdoa si Hannah Allah kepada Allah. Wa ahassat, dan ia merasa, bil hamli, dengan kehamilan. Nah, jadi istrinya Imran bernama Hannah, ketika sudah umur tua renta, dia sangat ingin mendapatkan seorang anak laki-laki, sehingga dia berdoa kepada Allah SWT, dan Allah kabulkan doanya, sehingga beliau menjadi hamil. Di dalam doanya beliau berkata, ya Rabbi inni nazartu, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar. Jadi doa dari si Hannah istrinya Imran, wahai Tuhanku, sungguhnya aku bernazar, an aj'ala, bahwasanya aku akan menyerahkan. Nah, niki nazar dari Hannah, laka, kepadamu, ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku. Jadi anak yang ada di dalam kandunganku ini aku akan nazarkan, aku akan serahkan kepadamu. Muharrara, yakni hamba yang dimerdekakan, atau atiqon, yang dibebaskan, kholison, yang bersih, min syawagilid dunia, dari kesibukan-kesibukan dunia, li khidmati baitikal muqaddasi, untuk melayani rumahmu yang muqaddas, yang disucikan, atau yang kita kenal dengan Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Nah, isi nazar Hannah istrinya Imran, nenek kaji, seandainya kelahir, aku akan serahkan anak yang ada di dalam kandunganku ini untuk berkhidmah kepadamu, dan dibebaskan dari urusan kesibukan-kesibukan dunia. Anane jangan rendot jadi marbot di Masjid Baitul Maqdis, tidak akan mengurus yang lain kecuali menjadi khidmah di baituka, di rumah al-muqaddas. Fataqabbal minni, maka terimalah, minni, daripadaku, maksudnya terimalah nazarku ya Allah yang berasal dariku ini. Innaka, sungguhnya engkau, antas sami'u, adalah engkau yang maha mendengar, lid-du'ai, terhadap doa. Aku tadi berdoa meminta kepadamu, tentu kau maha mendengar. Al-alimu, dan maha mengetahui, bin niyati, dengan niat.
pasti kau tahu apa isi dalam hatiku. Aku tulus, aku inginkan seorang anak yang nanti anak ini akan berkhidmah di rumahmu al-muqaddas, ya. Tidak akan disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Wahalaka, dan wafat, ya, halak niki binasa, ya. Siapa yang binasa? Imron. Tentu bahasa sapas wafat alias meninggal Imron. Wahia, dan yaitu Hannah istri Imron hamilun, dalam keadaan hamil, ya. Jadi pas hamil tua istri Imron, beliau Imron meninggal dunia, ya. Falamma wadu'atha, maka manakala melahirkan oleh si Hannah akan itu anak, ya, akan itu bibatni, di dalam perutnya, ya. Anak lah. Ketika si Hannah itu melahirkan anak yang ada di dalam perutnya, ay waladatha, ya, ia melahirkannya, si anak itu jariyatan, ternyata anak perempuan, ya. Sudah di dalam niatnya mau menazarkan anaknya nanti menjadi khadimul baitil muqaddas, tetapi ternyata yang lahir adalah perempuan, ya. Wakanat, dan adalah beliau si Hannah itu tarju, ia berharap, ya, ayyakuna gulaman, bahwa adalah si anak yang lahir itu gulaman, anak lelaki. Ya ibarat seperti kebanyakan kita, tentu melet tebedoi anak mamu, atau melet tebedoi anak ini sang mamu dong anak, kadang melet, ya. Tapi ternyata yang lahir berbeda dengan keinginan kita, seperti Hannah. Wa kana tarju ayyakuna gulaman, adalah si Hannah ini mengharapkan bahwa anaknya itu yang lahir adalah laki-laki. Islam yakun, ya, sebab tidaklah ada yuharraru, yang dimerdekakan, ya, maksudnya yang dibebaskan dari kesibukan dunia untuk berkhidmah di Masjid Baitul Muqaddas, illal gilmanu, melainkan anak laki, atau melainkan lelaki, ya. Tentu yang jadi merbot masjid ya laki-laki, yang berkhidmah di Baitul Muqaddas ya tentu laki-laki. Tapi ternyata lahir perempuan, ya. Qalat, berkata Hannah, mu'taziratan, yakni sebagai bentuk uzur lah begitu, atau permintaan maaf, ya, karena sudah bernazar untuk berkhidmah, karena dalam niatnya itu laki-laki, ternyata yang lahir perempuan. Sehingga berdoa lagi Hannah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni wada'tuha, sesungguhnya aku telah melahirkannya, unsa, perempuan, ya. Anak yang saya niatkan untuk saya jadikan sebagai khodim, berkhidmah, ya, ternyata adalah unsa, perempuan. Wallahu a'lam, dan Allah SWT tentu lebih mengetahui. Allah yang memberikan janin di dalam kandungan si Hannah yang sudah tua renta, ya. Beliau ingin supaya mendapatkan keturunan laki, anak laki, tapi Allah berkata lain. Tentu wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui apa hikmah di balik. Ai alimun, artinya Allah mengetahui bima wadu'at, dengan apa yang ia lahirkan. Maksudnya Hannah lahirkan, Allah tahu, ya.
Allah yang berikan, Allah yang mengetahui, Allah yang berikan hikmah manfaat di situ. Jumlatu i'tiradin, ya. Nah, kalimat niki adalah kalimat sisipan, ya. Min kalamihi ta'ala, dari firman Allah ta'ala. Wa fi qiraatin bidammit ta'i, dan di dalam qiraah, ya, yang lain bidammit ta'i, dengan didomahkan huruf ta. Wada'tu, bima wada'tu, terhadap apa yang aku letakkan, ya. Bisa dibaca bima wada'at, bisa juga bima wada'tu. Ini kita dalam qiraah yang lain. Walaysa dzakaru, dan bukanlah laki-laki, allazi talabtu, yang aku minta, kal unsa, seperti perempuan, ya. Artinya tidaklah laki-laki, ya, yang lahir ternyata perempuan. Allati wuhibtu, ya, yang telah diberikan, ya, yang telah aku diberikan. Li'annahu yuqsadu, karena bahwasanya yang diinginkan, lil khidmati, untuk khidmah. Wahya, dan yaitu, yakni anak perempuan, ya. La taslahu, tidaklah layak atau tidaklah tepat, laha, untuk berkhidmah, lidha'fiha, karena lemahnya, ya, yakni al-unsa tadi, anak perempuan tadi. Wa auratiha, dan auratnya, ya. Wa ma ya'tariha, dan apa yang, ya, berhalangan akan dia, minal haidi wa nahwihi, daripada haid dan semisalnya. Nah, ini sebagai alasan daripada Hannah, ya, ketika melahirkan anak perempuan yang harapannya adalah laki-laki, tetapi lahir perempuan, ya. Nah, sehingga beliau bermaksud, seandainya anak laki-laki itu lahir, ya, maka tentu dia layak. Kalau perempuan tak layak, karena memiliki sifat lemah, ya, dan juga banyak ditemukan halangan-halangan nanti, bisa berupa haid atau keadaan-keadaan yang lain, ya. Wa inni, dan sesungguhnya aku samaituha, aku berikan nama ia, si unsa, ya, anak perempuan itu, Maryama, yakni Maryam, atau yang sering kita kenal dengan istilah Siti Maryam, ya. Nah, istilah Siti hanya di Indonesia saja, ya. Lemonele Arab denar istilah Siti, ya. Mungkin penamaan Siti niki singkatan dari kalimat Sayyidatina, bu terpanggil Siti, ya. Siti Maryam, Siti Khadijah, padahal hampir dengan Arab, kitab-kitab daerah kena Siti Khadijah di Arab, ya. Khadijah, Maryam, Maryam. Itu mungkin panggilan, ya, Sayyidi atau Sayyidati. Maryam, diberi nama Maryam, anak perempuan yang lahir. Wa ini, dan sesungguhnya aku, kata Hannah, yakni istri Imran, wa izuha, berlindung, ya, wa izuha, aku meminta, aku berlindung, akan itu Maryam, bika, terhadapmu, ya. Artinya aku meminta perlindungan kepadamu supaya melindungi si Maryam. Wa zurriyataha, dan juga keturunannya, auladaha, anak-anaknya kelak. Jadi sudah didoakan supaya dijaga Maryam dan juga anak-anaknya.
Dari apa? Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Al-matrudi, yang terusir terusir dari surga. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, ma min mauludin, tidaklah dari anak yang lahir, yuladu, dilahirkan, illa massahu syaitanu, melainkan tersentuh anak itu oleh syaitan. Hina yuladu, ketika dilahirkan. Fayastahillu, maka berteriak si anak itu, sorihon, dengan keras, dalam keadaan keras, illa Maryama wa benaha, kecuali Maryam dan anaknya. Rawahu Syaikhan, meriwayatkan akan dia Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalam hadis niki memberikan isyarat, ternyata kanak sak baru lahir bu nangis berteriak tersentuh oleh setan. Niki kan dalil, ma min mauludin yuladu illa masahu syaitan, tidaklah bayi yang lahir ke atas dunia niki melainkan setan menyentuhnya sehingga dia menjadi nangis berteriak, kecuali Maryam dan keturunannya. Ya sandek baru tersentuh si setan. Ya. Meskipun ada sebagian ahli hikmah mengatakan, kenapa anak yang lahir ke dunia ini mereka menangis? Karena mereka, anak-anak ini, dia takut tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian seperti ia mendapatkannya saat di dalam kandungan. Ketika dia lahir, tidak seengkah tekangan si inak, si amak, nah ibu nangis nyurah. Dan alasan-alasan yang lain, sila penting harap masuk akal, diterima oleh akal sehat awal ini, dan juga tentu dengan dalil-dalil yang jelas. Fataqabbalaha, maka menerimanya Rabbuha, oleh Tuhannya, yakni Allah menerimanya, yakni menerima Maryam. Ya. Meskipun perempuan, tapi Allah terima sebagai orang yang berkhidmah di masjid Baitul Muqaddas. Ya. Ai qabila, artinya Allah terima Maryamah, ya, yakni akan Maryam, min ummiha, dari ibundanya, karena ibundanya yakni Hannah memberikan atau menazarkan, ya, menyerahkan Maryam untuk berkhidmah di Baitul Muqaddas. Ya. Bi qabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Ya. Wa ambataha, dan mendidiknya, ya, yakni Allah mendidiknya, ya, nabatan hasanan, akan pendidikan yang baik. Ansha'aha, sama, mendidiknya, yakni Maryam, bi khuluqin hasanin, ya, dengan akhlak yang baik. Jadi arah istilah khulqin, arah khuluq, ya. Pernah Sayyidatina Aisyah dalam riwayat lain Abu Bakar kalau tidak salah, dia ditanya tentang sifat baginda Rasulullah, lalu beliau berkata, karena Rasulullah SAW ahsanan nas khalqan wa khuluqan, ya, adalah baginda Rasulullah itu manusia terbaik secara khalqan dan khuluqan, ya. Padahal akar katanya sama, khalqan, khalqan, khuluqan. Nah, khalqan, baginda Rasulullah terbaik. Apa makna khalqan ini? Yakni fisiknya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga beliau adalah orang yang terbaik, tergagah parasnya melebihi Nabi Yusuf alaihissalam.
nggih. Terus khuluqa, maksud khuluqa niki akhlak nggih. Bagian dalam, lamun khalqan bagian luar, khuluqa bagian dalam. Sehingga baginda Rasulullah disebut sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam dirinya ada suri tauladan yang baik. Apapun itu pasti baik, bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pakanat ya, tanbutu, maka adalah Maryam itu tanbutu tumbuh fil yaumi dalam satu hari, kama yang butul mauludu, sebagaimana tumbuh anak yang lahir fil am dalam satu tahun. Ayo perbandingan okay. Maryam dalam satu hari pertumbuhan pada barak kanak yang lain setahun ya. Arak misal Maryam umur sejelo anggaplah berat pira 3 kilo misal okay. Masih tahu andek mantau napiara ndek tahu kembi-kembi ya. Terbandingan kanca anak sak lain berumur setahun ya. Terus berarti lamun 2 jelo lah 2 tahun ya. Niki perbandingan pertumbuhan Maryam dengan anak yang lain. Wa atat ya, dan datang biha ya, dengan Maryam ummuha ibundanya ya, al-ahbara kepada ulama-ulama. Artin Hannah mendatangi ulama-ulama, membawa anaknya yakni Maryam ke ulama al-ahbar, tokoh-tokoh agama saat ini ke sadnati baitil maqdisi ya, atau muqaddasi ya, yakni sadnati baitil maqdis untuk mengabdi ya di rumah Maqdis atau Muqaddas ya. Jadi ibundanya Maryam datang membawa Maryam ke ulama-ulama itu yang mengabdi di Baitul Maqdis, tokoh-tokoh yang menjadi orang yang berkhidmah di Baitul Maqdis itu. Faqalat, maka berkata Hannah ya, ibundanya Maryam, dunakum hazihin nazirata ya, ambillah akan kalian ya, ambillah kalian hazihin nazirah ya, akan ini nazirah yakni anak yang dinazarkan. Kan tadi di awal Maryam ini, anak ini dinazarkan untuk menjadi apa namanya, khidmah di Baitul Maqdis ya. Lalu disampaikan oleh Maryam, ambillah anak ini karena ini sudah saya nazarkan untuk menjadi khidmah di Baitul Maqdis. Fatanafasu, maka mereka berebut lah, ulama-ulama ini berebut ya, piha padanya, maksud pada anak yang dinazarkan menjadi nazar tadi, yakni Maryam itu ya. Li'annaha, karena bahwasanya Maryam ini bintu imamihim, anak perempuan dari imam mereka, yakni Imran. Ini anaknya Imran. Imran ini orang soleh. Imran ini tokoh mereka, imam mereka. Nah, ketika anaknya mau dijadikan sebagai khidmah di Baitul Maqdis, maka sangat disambut baik oleh ulama-ulama yang mengabdikan diri di masjid itu ya. Sehingga mereka berebut untuk menjadi pengasuh ya, pengasuh Maryam. Faqala, maka berkata Zakaria, Nabi Zakaria ya, ana ahaqqu biha. Langsung dari sekian banyak ulama, tokoh-tokoh besar saat itu, Nabi Zakaria berkata, ana ahaqqu, saya lebih berhak, biha, terhadap si Maryam. Apa sebab? Li'anna khalataha indi, karena bahwasanya bibinya
si Maryam ini adalah indi di sisiku alias milikku, istriku. Berarti bibi nisi siaran Maryam atau sematon nisi Hannah adalah semama dari si Zakaria, senina dari Nabi Zakaria. Berarti apa jarin keponakan, ya? Faqalu, maka mereka berkata, sekenan mereka berkata, yakni ulama pembesar-pembesar Baitul Maqdis, la, tidak boleh den bau dakam sida berdeu hubungan keluarga, tidak boleh, tidak bisa, okay? Hatta naqtari'a, sehingga kita mengundi. Nani bun bau tundi wah, den bau nentuan ni berhak merasa aneh tundi bentah, okay? Karena mereka ingin juga untuk mengasuh Maryam. Berbicara tundi, fantolaku, maka mereka bertolak alias pergi, ya. Wahum tis'atun wa isruna, dan mereka itu jumlah ulama-ulama itu sekitar 29 orang. Mereka pergi kemana? Ila Nahril Urduni, ke sungai Urdun, Yordania. Apa yang mereka lakukan di sungai Urdun? Wa alqau aklamahum, dan mereka melempar pena-pena mereka. Ala anna man sabata qalamuhu, atas bahwasanya siapa yang tetap penanya fil ma'i, di dalam air, wa sa'ida, dan mengambang pena itu, bahwa aula, maka dia aula, lebih layak biha, dengan si Maryam, ya. Jadi dia model undian. 20 siwa tokoh-tokoh pembesar ini termasuk Zakaria yang tak tundi pelewas lepun polpen, seandainya telang sede kalah. Lagu seandainya tetap utuh mengambang, saya polpen sak mengambang sak tetap utuh, itulah pemenangnya, dan dia berhak untuk menjaga si Maryam. Ternyata pasabata, maka tetap utuh kolamu Zakaria, penanya Nabi Zakaria. Lamun wah ketentuan si Allah, membintan tundi 29 orang, ternyata jatuh di Nabi Zakaria. Fa'akhazaha, maka Nabi Zakaria mengambilnya, karena sudah menjadi keputusan. Sehingga para ulama yang lain, tokoh-tokoh yang lain, ridho, karena sudah menjadi sebuah keputusan, okay? Setelah diambil Maryam oleh Nabi Zakaria, wabana, dan membangun oleh Nabi Zakaria laha, untuk si Maryam, apa yang dibangun? Ghurfatan fil masjid, satu ruangan di dalam masjid, tepian tempat khusus di masjid, bisullamin, dengan tangga. Jarin arak jalur tangga, dia nampak sembarangan, tangga khusus. La yas'adu, tidaklah naik, ilaiha, kepada gurpah itu, goiruhu, selainnya, selain si Zakaria, dan kanggo selain dari beliau, ya. Termasuk ulama yang lain, tokoh yang lain, tidak boleh masuk ke gurpah itu kecuali si Nabi Zakaria, dan dibuatkan tangga khusus yang sampai ke gurpah itu. Wa kana, dan adalah Nabi Zakaria, ya'tiha, datang kepada Maryam, bi ukliha, dengan membawa makanan untuk si Maryam, tater, okay. Wa surbiha, minumannya dah, okay. Wa duhniha, dan juga minyak untuk si Maryam, artinya untuk diileh, jangan lihat di mana kabel listrik, ya. Ada penerang, tujuan minyak, tujuan makanan, tujuan minuman, tujuan minyak, okay. Fayajidu, maka si Nabi Zakaria ini menemukan
indaha di samping Maryam fakihatas soifi akan buah-buahan musim panas fisyita'i di musim dingin ya. Wa fakihatas syita'i dan dia menemukan buah-buahan musim dingin fisoifi di musim panas. Bengak Nabi Zakaria bilangan datang buahnya ya. Jadi di Arab ada 4 musim ya. Arab teparan faslus soif musim panas. Kedua arah teparan faslul kharif musim gugur. Ketelu arah teparan faslus syita musim dingin. Nah, keempat faslur rabi musim semi. Nah, dan ada buah-buahan yang bisa berbuah khusus di musim dingin. Ndek nebau elek musim panas. Nah, arah buah di musim panas ndek nebau berbuah elek musim dingin. Termasuk kurma musim panas tau ya. Nah, Nabi Zakaria pas datang jok ruangan Maryam bengak. Seandainya datang musim dingin, idait buah-buahan musim panas. Pas datang musim panas, dait buah-buahan musim dingin. Bilangan datang. Padahal yang ngarep doang. Padahal yang datang ke gurpah ini hanya saya saja. Tidak boleh ada yang lain. Nah, kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya. Wa kafalaha dan mengasuhnya ya. Yakni ini ke Maryam Zakaria yakni oleh Nabi Zakaria dommaha ilaihi ya. Dommaha artinya memasukkannya si Maryam ilahi kepadanya, artinya Maryam ini dimasukkan, dijadikan sebagai keluarga dari Nabi Zakaria. Wa fi qiraatin dan di dalam qiraah bit tasydid dengan dibaca tasydid. Yakni wa kaffalaha. Wa nasbi Zakaria dan juga dalam qiraah yang lain dinasabkan Zakaria. Kalau saat niki Zakaria'u, dalam riwayat yang lain, qiraah yang lain dinasabkan mamdudan, dibaca panjang Zakaria, wa maksuron atau dibaca pendek Zakaria. Wal fa'ilu dan adapun fa'ilnya Allahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nasab maka Allah menjadi fa'il ya. Kullama dakhala manakala masuk ya. Alaiha atasnya gurpah atau atasnya si ya, gurpah ya. Jadi ketika masuk ke gurpah siapa? Zakaria, yakni Nabi Zakaria al-mihraba ke dalam mihrab ya. Yakni al-mihrab ini al-ghurfah wahya asraful majalisi. Yakni mihrab ini adalah sepaling mulia tempat. Misal arak Bali niki arak kamar tamu, arak kamar tidur, arak kamar macam lah kamar-kamar. Nah, ada kamar yang khusus untuk berzikir, membaca wirid, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Mihrab itulah asraful majalis, ya, sepaling utama tempat. Ya. Dan Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab itu, wajada indaha dan dia mendapati di samping Maryam rizqan akan rezeki. Qala berkata, ya, Nabi Zakaria, ya Maryam, saking penasaran Nabi Zakaria dia bertanya, ya Maryam, wahai Maryam, anna, tapi kanan anna min aina, dari mana laki bagimu haza ini, artinya bilangan datang apa nih, makanan, minuman, segala macam. Qalat berkata Maryam, wahya sogiratun, dan saat itu Maryam sogirah, masih kecil, ya, masih kocet. Huwa, yaitu maksudnya selepuan rezeki yang ada itu
min indillah, dari sisi Allah. Ya'tini, datang kepadaku bihi dengannya, minal jannati, daripada surga. Ya entah tunjuk deman, okay? Tamat mihrab lah, buah-buahan lengkap, minuman. Bilangan datang nih Allah, dengan seduk. Innallaha yarzuqu may yasha'u, sungguhnya Allah memberi rezeki may yasha, kepada orang yang dia kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa hisab, tanpa batasan, ya. Menawa Allah berkehendak apa-apa, termasuk tadi buah-buahan di musim panas bisa keluar di musim dingin, buah-buahan musim dingin keluar di musim panas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Salah satu, ya, mukjizat yang Allah berikan, yakni Hannah yang secara medis tak akan bisa punya anak karena sudah tua. Ternyata Allah berikan kehidupan di dalam rahim Hannah, ya. Nah, sehingga doa yang sering dibaca ketika ina sa nyungsat anak, gitu. Napionin Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud, okay. Keluarlah wahai anak yang dilahirkan. Niki doa, okay. Seandainya amun teka bulan, langsung berbalik. Tergantung masih, okay. Niki innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Rizqon wasi'an, akan rezeki yang luas, bila tabiatin, dengan tanpa konsekuensi. Hajarin kesimpulan, dalam ayat niki menjelaskan sejarah, yakni perjalanan hidup keluarga Imran. Tadi di awal ayat disebutkan Adam, terus Nuh, terus Ibrahim, terus Nabi Ali Imran. Tapi yang dijelaskan tentang keluarga Imran tentu berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana menjelaskan tentang Yahudi, okay? Supaya mereka tahu sejarah perjalanan dari Nabi Isa alaihissalam, di mana diklaim sebagai Tuhan. Ternyata Maryam, ibundanya Nabi Isa, adalah manusia biasa, orang yang berkhidmah di Baitul Maqdis. Maka ketika ada manusia lalu dituhankan, tentu ada yang keliru di dalam memahami teks-teks ayat-ayat yang ada dalam kitab-kitab samawi terdahulu. Okay. Halamat sambung ayat ke-38. Hunalika, niki masih nyambung dengan ayat sebelumnya, okay. Masih membahas tentang sejarah keluarga Imran.